Tao po. Halika, halika. Pasok, pasok. Salamat. Taga rito ka rin? Bango mo ah. Pawis na nga po eh. Tara, kain tayo. Wait lang. Promise. Ah. Dito na po ako. Una na po ako. Siapa sih yang gak butuh healing atau sekedar refreshing untuk menghilangkan penat dari sibuknya gemerlap dunia? Nah, seperti yang dilakukan 3 wanita ini yang akan melakukan liburan panjang akhir pekan ke sebuah villa yang letaknya di kabupaten alias jauh dari keramaian kota. Ketiga wanita cantik dan berbodi oke ini tak hanya akan menikmati liburan semata, namun mereka juga mempunyai sebuah proyek yang akan diikut lombakan dalam waktu seminggu ini, yakni lomba penulisan naskah skenario film seksi atau yang nakal-nakal gitu guys. Dan mereka bertiga sangat bersemangat untuk mengikuti perlombaan itu. Good morning po. Sesampai di sana, Minerva, Tisai, dan Love disambut dengan abang penjaga villa yang mukanya mirip kayak artis Korea ini, yakni Bang Boy. Pria kabupaten yang lugu dan bisa dibilang cupu. Terlihat si Boy agak salfok pandangan pertama dengan si Love. Bali ma'am, 3 po yung... Tsaka ma'am, kung Ikaw, pwede ka bang orderin? tawagan niyo na lang po. Sobrang ganda. Hari itu juga mereka memikirkan sebuah ide cerita yang akan mereka garap. Namun mereka kebingungan karena ternyata tak ada sebuah inspirasi film nakal yang akan mereka tulis. Karena tiga-tiganya ini udah jomblo bertahun-tahun lamanya dan udah lama gak ngelakuin begituan, si Tisai mempunyai ide untuk mendapatkan ide film nakal tersebut dengan cara taruhan dan dapetin hadiah uang. Barang siapa yang pertama kali bisa iclik bersama pria siapapun di villa ini, maka ialah pemenang uang tersebut dan harus disertai bukti yang kuat. Pagi itu mereka bertiga berenang dan si Tisai tak sengaja ngelihat Boy diam-diam lagi mereka. Untuk mendapatkan uang taruhan itu, si Tisai mencoba keberuntungan dengan cara merayu si Boy yang waktu itu lagi nyapu taman. Tisai sempat membayangkan iclik bareng si Boy di taman waktu itu dan udah gak tahan kebelet sange. Ia memberanikan diri mendatangi Boy dan merayunya agar ia mau mengicliknya. Namun si Boy anak pendiam itu tak mau melakukan pengiclikan di luar nalar dan pergi meninggalkan Tisai sendirian. Sedang mereka berdua ini, ya begitulah, bisa dikatakan dulunya saling menyukai dan sempat ada hubungan spesial, alias suka sesama jenis guys. Namun tak lama si Tisai datang dengan wajah merengut dan membubarkan aksi percumbuan mereka. Jelas saja Tisai tak seberuntung itu untuk mendapatkan sosis berototnya si Boy tukang kebun itu. Keesokannya gantian nih Minerva yang mencoba keberuntungan untuk merayu abang kebun ini. Seperti biasa, adegan film berproses dari lamunan-lamunan kotor hingga akhirnya Minerva memberanikan diri untuk merayu si Boy. Awalnya si Boy ini tak menolak, cuman kayak ragu dan takut aja kalau entar ada yang ngelihat kelakuan mereka. Sempat kena tipis-tipis, namun tak lama si Boy segera sadar dan menolak pengiclikan di teras itu dan pergi meninggalkan Minerva. Alamak, abang kebun ini udah nolak pengiclikan dari 2 cewek seksi sekaligus loh. Yang dimana biasanya cowok itu gak bakalan nolak kalau dikasih umpan beginian. Di pagi itu juga, Tisai karena lapar ia delivery makanan
atau bisa dikatakan GoFood ya guys. Karena si Tisai haus akan belayan, Jilon si abang GoFood ini kedapatan rezeki nomplok yang tak disangka-sangka guys. Untuk mendapatkan bayaran itu, si Tisai menawarkan si Jelon harus mau menservis serabi lempitnya itu dulu. Tak seperti abang kebun, abang GoFood ini tak menolak ajakan si Tisai dan langsung menyergapnya seperti orang kelaparan guys. Tisai juga tak lupa untuk mendokumentasikan pengicilikan tersebut sebagai bukti bahwa dirinya lah yang icilik duluan di villa itu dan memamerkan pada Minerva dan Love. Tentu saja hadiah utama taruhan itu jadi milik Tisai. Karena mereka masih belum puas dengan taruhan itu, mereka melakukan taruhan lagi untuk yang kedua kalinya dengan peraturan yang sama, namun hadiahnya agak dikurangi dikit sih. Di malam itu selesai berenang, mereka melanjutkan membuat naskah lagi dan memikirkan ide konsep apa yang cocok. Karena mabuk kebanyakan mimik ciu, Minerva keluar kamar untuk mengambil beberapa botol lagi di ruangan sebelah. Tak disangka datanglah Abang Galon datang untuk mengantar air ke villa itu. Karena efek mimik ciu itu, Minerva sangat engas ngeliat Rom, Abang Galon itu yang menurutnya spek bodinya sangat atletis. Minerva mencoba menjajakan dan menawarkan gunung kembarnya itu pada Abang Galon. Siapa sih cowok yang bakalan nolak kalau diginiin? Si Abang Galon itu tak banyak berpikir, langsung mengangkat dan membawa Minerva ke kebun untuk lanjut mengiciliknya dengan brutal. Dan keesokannya Minerva memamerkan bekas ikan cupang di belahan gunung kembarnya yang diberikan oleh Abang Galon itu sebagai tanda bukti bahwa ia telah memenangkan pertaruhan yang kedua. Di malam selanjutnya, seperti biasa mereka mengobrolkan hal-hal yang gak penting dan bertanya-tanya, kenapa sih abang kebun alias si Boy itu gak mempan dengan umpan yang mereka berikan. Tak lama si Love izin pergi untuk ke kamar mandi, namun si Minerva mengikutinya. Malam itu Minerva mencoba untuk mengajak Love untuk melakukan adegan jeruk minum jeruk lagi. Karena ya kan dulunya mereka ini pacaran guys. Jadi mereka ini kangen-kangenan dan malam itu juga mereka saling gesek-menggesek dan menggosok seperti yang kalian bayangkan. Emang apa sih spesialnya guys? Kalian pernah jeruk minum jeruk kayak gini? Setelah gosok-menggosok itu selesai, si Love merenung di taman sendirian dengan ditemani sebotol ciu. Tak lama abang kebun datang yang awalnya untuk mengantarkan kayu bakar, namun si Love malam itu juga mengakui dan berkata jujur pada si Boy bahwa dirinya di sini dijadikan bahan taruhan oleh mereka bertiga. Si Love juga menjelaskan bahwa dirinya tak akan pernah memaksa apabila seseorang itu tak mau melakukan dan menghormati keputusannya. Si Love sempat meminta maaf pada Boy atas pelakuannya dan teman-temannya itu. Namun Boy seperti terengah mendengar kejujuran Love dan tak lama ia menyilaturahmikan bibirnya pada si Love. Love yang agak bisa dikatakan sange juga sih. Ia menarik Boy untuk melanjutkan aksi pengicilikan itu dan menggarapnya di kebun malam itu juga. Sangat luar biasa. Akhirnya si Boy jatuh hati dalam pelukan si Love dalam waktu semalam saja. Hal itu terbukti karena paginya Boy telah menyiapkan sarapan spesial tak seperti biasanya untuk mereka bertiga dan mengirimkan beberapa kalimat cinta untuk Love. Melihat hal spesial itu, Minerva agak sedikit cemburu dan kurang suka. Oleh sebab itu si Tisai ini mencurigai mereka bahwa mereka berdua ini seorang lesbian dan mempunyai hubungan. Tisai yang berusaha open-minded mencoba menerima hubungan mereka itu dan mensupportnya. Love dan Minerva pun akhirnya juga mengakui bahwa memang hubungan yang mereka berdua jalani dulu belum ada kata untuk selesai.
Oleh karena itu, tujuan Minerva mengajak Love ke villa ini bukan hanya untuk berlibur, melainkan untuk meneruskan hubungan yang sempat renggang beberapa tahun itu. Karena malam ini adalah malam terakhir liburan di villa, Tisai mempunyai ide untuk berpesta malam ini dengan para abang-abang kebun, abang goput, dan abang galon buat gabung dalam pesta perpisahan itu. Di akhir cerita, mereka melakukan pesta, minum bareng, renang bareng, dan saling chills, serta menormalisasi hubungan Love dan Minerva yang bisa dikatakan agak lain itu. Dan mereka bertiga pun akhirnya tak dapat menyelesaikan naskah film nakal itu dan mencoba keberuntungan lagi di tahun depan. Dan film pun selesai. Dari film ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa jadilah seperti abang-abang goput, abang kebun, dan abang galon ini yang bersyukur dengan profesi kerja mereka saat ini. Karena di setiap hal pasti ada keberuntungan yang tak disangka-sangka. Oke guys, sekian untuk perfilman hari ini. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar. Salam Cublikers.